Setiap keluarga menyimpan rahasia, ada yang dikubur dalam-dalam, dan ada yang menunggu waktu untuk terbongkar. Ini adalah kisah tentang cinta yang salah arah, tentang seorang ibu yang menyesal, dan seorang anak yang tumbuh dalam dendam. Di balik kata maaf, tersimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Selamat datang di channel ini, tempat kisah cinta, perselingkuhan, dan penyesalan hidup kembali lewat suara. Kadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling dulu menghancurkan kita. Inilah kisah antara cinta, perselingkuhan, dan dendam seorang anak kepada ibunya. Tempat luka dan cinta berjalan beriringan. Hujan turun deras sore itu. Langit gelap, seolah ikut menanggung beban hati Vira. Di depan rumah tua bercat pudar itu, ia berdiri diam, menatap pintu yang dulu selalu terbuka lebar setiap kali ia pulang sekolah. Tapi kini terasa seperti gerbang menuju masa lalu yang penuh luka. Sudah lebih dari 10 tahun, ia tak kembali ke rumah itu. Terakhir kali ia melihat wajah ibunya. Perempuan itu sedang berteriak di ruang tamu, beradu kata dengan ayahnya. Dan malam itu juga, Vira melihat ibunya keluar rumah bersama seorang pria. Sejak saat itu, keluarganya hancur. Kini, ia kembali bukan untuk bernostalgia. Ia pulang karena kabar yang dikirimkan oleh tetangga lama. Ibumu sakit keras. Vira, waktunya mungkin tak lama lagi. Vira menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita tua berdiri di ambang. Tubuhnya kurus dan rapuh. Wajahnya pucat, tapi senyumnya masih sama. Ibu tahu, suatu hari kamu akan pulang. Ucapnya pelan. Dengan suara serak yang hampir tak terdengar, Vira menatapnya tanpa ekspresi. Jangan panggil aku begitu. Jawabnya datar. Aku cuma datang karena aku tak mau dibilang anak durhaka yang membiarkan ibunya mati sendirian. Senyum di wajah ibunya perlahan memudar, berganti dengan tatapan sedih yang sulit dijelaskan. Ibu mengerti. Masuklah. Nak. Vira melangkah masuk. Aroma kayu lembab memenuhi ruangan. Foto keluarga di dinding sudah berdebu, tapi matanya langsung tertuju pada satu bingkai besar. Foto mereka bertiga, dirinya, ayah, dan ibu. Ia menggenggam kuat tas di tangannya. Foto itu seperti menamparnya dengan kenangan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Ibu sudah menyiapkan kamar kamu, ucap ibunya lembut. Tidak perlu, aku cuma di sini beberapa hari saja. Setelah itu, aku akan kembali ke Jakarta. Ibunya hanya mengangguk, tapi dalam suaranya terselip ketakutan, seolah waktu benar-benar tak memberinya kesempatan lama untuk menebus dosa. Malam itu, hujan belum juga berhenti. Dari balik jendela kamar, Vira melihat ibunya duduk di ruang tamu, memandangi foto lama sambil sesekali menahan batuk. Suara batuk itu membuat dada Vira terasa sesak, tapi ia menolak untuk peduli. Ia masih ingat malam itu, malam yang menghancurkan segalanya. Suara piring pecah tario kenaya, dan wajah ibunya yang berlinang air mata sambil memeluk pria asing di depan rumah. Ayahnya meninggal 2 tahun setelah kejadian itu, dengan tubuh lemah dan hati yang patah. Vira yang menemani sampai akhir, dan saat itu ia berjanji dalam hati, ibu harus merasakan apa yang ayah rasakan. Keesokan harinya, Vira mulai mengurus kebutuhan rumah. Ia membelikan obat, menyiapkan makanan, tapi semua dilakukan tanpa sedikit pun kehangatan. Setiap kali ibunya mencoba berbicara, Vira menjawab singkat, dingin, seperti orang asing. Terima kasih sudah mau datang, Vira, kata ibunya suatu pagi sambil tersenyum lemah. Jangan salah paham. Aku datang bukan karena aku rindu. Aku cuma menunggu waktu. Ibunya terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha menahan tangis. Kalau itu bisa membuatmu tenang. Ibu, kalimat itu membuat Vira menoleh tajam. Rela. Kau bilang rela setelah menghancurkan keluarga ini. Setelah meninggalkan ayah sekarat sendirian, kau pikir dengan rela semuanya selesai begitu saja? Suara Vira meninggi, tangannya bergetar menahan emosi. Ibunya menunduk, air mata mulai jatuh. Aku tahu aku salah, Vira. Tapi waktu itu, jangan beri aku alasan. Potong Vira dengan nada tajam. Semua orang yang berkhianat selalu punya alasan. Suasana menjadi hening.
hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Ibunya tak lagi membela diri. Ia hanya duduk diam, menatap lantai dengan tatapan kosong. Malamnya, Vira duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Ia menulis pesan kepada temannya di Jakarta. Aku pikir aku bisa kuat, tapi melihat dia seperti ini, aku bingung. Aku marah, tapi juga kasihan. Pesan itu tak ia kirim. Ia hapus sebelum jempolnya sempat menekan tombol kirim. Ia tak mau terlihat lemah. Ia ingin tetap pada janjinya, membuat ibunya menyesal sebelum meninggal. Namun saat tengah malam, suara batuk keras dari ruang tamu membuatnya terbangun. Ia bergegas keluar dan menemukan ibunya tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil, tangan meraih udara kosong. Vira sempat Pagi itu Vira duduk di depan kamar rumah sakit, memandangi lantai putih yang terasa menyesakan. Ibunya masih terbaring lemah di ruang perawatan. Dokter bilang penyakitnya sudah masuk tahap akhir, tubuhnya menolak obat, dan waktu yang tersisa tak banyak. Vira memejamkan mata, meski wajahnya dingin, hatinya bergolak. Ia tak tahu mengapa, tapi sejak malam itu, ketika ibunya pingsan di pelukannya, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Pak Suro, tetangga lama yang dulu sangat dekat dengan keluarganya, datang menghampiri. Rambutnya sudah memutih, tapi senyumnya masih hangat seperti dulu. Vira, sudah lama sekali. Kamu tambah mirip ayahmu. Vira tersenyum kaku. Aku kira bapak sudah pindah. Saya nggak tega ninggalin rumah ini. Terlalu banyak kenangan. Ia menatap Vira lama, lalu menunduk sedikit. Vira, kalau kamu sudah kuat, nanti saya mau kasih sesuatu. Dulu waktu ayahmu meninggal, dia titipkan beberapa surat. Katanya cuma boleh kamu baca setelah kamu dewasa. Kening Vira berkerut. Surat. Pak Suro mengangguk pelan. Ya, tentang alasan ibumu pergi dulu. Tapi, kamu harus siap nak. Kadang kebenaran bukan buat menenangkan hati, tapi justru buat melukai. Sore harinya, Vira kembali ke rumah peninggalan ayahnya. Di meja tamu, Pak Suro sudah menunggu sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Ini, katanya pelan, ayahmu simpan baik-baik sebelum meninggal. Vira membuka kotak itu. Di dalamnya ada 3 amplop coklat, masing-masing bertuliskan tanggal berbeda. Tangan Vira gemetar saat membuka amplop pertama. Untuk Vira, jika suatu hari kau membaca ini, berarti ayah sudah tiada. Jangan membenci ibumu. Ia pergi bukan karena ia tidak mencintai kita, tapi karena ayah yang memintanya. Vira berhenti membaca. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia membaca ulang kalimat itu, memastikan ia tak salah baca. Ayah terlilit utang besar kepada seorang pria, dan satu-satunya cara agar kita selamat adalah membiarkan ibumu menikah dengan dia. Jangan salahkan ibumu, Vira. Dialah yang menyelamatkan kita, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Kertas di tangannya basah oleh air mata. Tubuhnya terasa lemas. Semua kemarahan yang ia pelihara selama bertahan-tahan mendadak goyah. Ayah yang menyuruh ibu pergi, bisiknya lirih. Pak Suro menatapnya iba. Benar nak, saya sendiri yang mengantar ibumu malam itu. Ia menangis sepanjang jalan, tapi tak punya pilihan. Vira, ia menatap kosong ke arah jendela, mencoba memahami kenyataan yang baru ia tahu. Selama ini, dendam yang ia rawat, rasa benci yang ia tanam, ternyata diarahkan pada orang yang justru berkorban untuknya. Vira menatap ibunya yang tertidur di rumah sakit. Wajah tua itu pucat, napasnya berat, tapi ada ketenangan di sana. Air mata Vira menetes tanpa ia sadari. Ia duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan ibunya perlahan. Selama ini aku benci ibu, ucapnya pelan. Aku pikir ibu pengkhianat. Aku pikir ibu tega ninggalin ayah demi lelaki lain. Tapi ternyata semua yang kulihat salah ya bu. Ibunya tak membuka mata, tapi bibirnya bergerak kecil. Vira, ayahmu tahu semuanya. Ya, Vira menandok, menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Iya bu, aku baru tahu hari ini. Air mata mengalir dari sudut mata ibunya. Ia tersenyum samar. Aku pikir aku nggak akan sempat menjelaskan. Aku bahagia kamu tahu nak. Maaf kalau ibu terlihat jahat, tapi ibu hanya ingin kamu punya masa depan yang tenang. Vira menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Semua kebencian yang ia simpan selama bertahan-tahan
pecah malam itu, berubah menjadi penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Saat Vira pulang ke rumah, ia menemukan sebuah amplop lain di bawah kotak kayu yang belum ia buka. Amplop itu tidak bertuliskan tanggal, hanya satu kalimat singkat. Kalau suatu hari kau tahu semuanya, jangan percaya pada semua cerita. Tidak semua pengorbanan itu tulus. Vira menatap amplop itu lama. Ada getaran aneh di dadanya. Surat itu membuatnya ragu. Apakah benar ibunya sepenuhnya korban? Atau ada rahasia lain yang belum terbuka? Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah sakit yang temaram di kejauhan. Hatinya bergetar, penuh tanda tanya baru. Suasana rumah malam itu terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak diinginkan. Vira duduk di meja ruang tamu, memandangi amplop tanpa nama yang tadi siang ia temukan di kotak kayu. Peninggalan ayahnya, tangannya gemetar ketika membuka segelnya. Di dalamnya ada beberapa lembar surat, tapi tulisan di kertas pertama membuat jantungnya berdegup kencang. Untuk siapapun yang membaca ini, ketahuilah, tidak ada pengorbanan yang sepenuhnya suci. Kadang orang berkorban bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang tak pernah padam. Vira menelan ludah. Ia membaca lanjutannya. Aku tahu Lestari masih mencintai pria itu, bahkan sebelum kami menikah. Aku pikir waktu akan mengubah perasaan, tapi aku salah. Cinta itu tetap hidup, diam-diam. Dan ketika kesempatan datang, aku membiarkannya pergi. Bukan hanya karena utang, tapi karena aku tahu hati Lestari tak pernah benar-benar menjadi milikku. Kertas itu terlepas dari tangan Vira. Ia terdiam lama, menatap kosong ke arah dinding yang kusam. Jadi, bukan hanya pengorbanan, bukan hanya terpaksa. Ada cinta lama di balik semua ini. Hatinya terasa seperti diremas. Antara marah dan sedih bercampur jadi satu. Pagi harinya, Vira pergi ke rumah sakit membawa surat itu. Ia ingin menanyakan langsung, ingin mendengar kebenaran dari bibir ibunya sendiri. Saat masuk ke ruang rawat, ibunya sedang duduk bersandar di ranjang, menatap jendela dengan senyum samar. Ibu kelihatan lebih baik hari ini, ucap Vira pelan, berusaha menahan nada dingin dalam suaranya. Ibunya menoleh, tersenyum lembut. Obatnya mulai bekerja, tapi mungkin bukan obat yang membuatku tenang. Mungkin karena kamu sudah di sini. Vira menatapnya, lalu mengeluarkan surat dari tasnya. IBU... Aku menemukan ini. Wajah ibunya mendadak tegang. Tangannya bergetar kecil saat melihat tulisan di kertas itu. Ini surat dari ayahmu, surat terakhir yang dia tulis tentang ibu dan lelaki itu. Henning, waktu seperti berhenti sesaat. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar di antara mereka. Jadi benar, kata Vira lirih. Ibu mencintai lelaki itu, bahkan sebelum menikah dengan ayah. Ibunya menunduk, napasnya berat. Aku nggak mau bohong lagi, Vira. Ia menarik napas panjang, menatap mata putrinya dengan sorot yang sayu. Ya, aku pernah mencintai dia. Dulu sekali, sebelum aku bertemu ayahmu. Air mata Vira jatuh, meski ia berusaha menahannya. Jadi, selama ini, ayah hidup bersama perempuan yang hatinya bukan untuk dia. Ibunya menutup wajahnya menangis pelan. Aku berusaha mencintai ayahmu, Vira. Aku benar-benar berusaha. Tapi, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ketika pria itu datang lagi, segalanya runtuh. Dan kau tetap memilih dia, potong Vira dengan suara bergetar. Bukan memilih. Aku lima. Vira berdiri, tak kuat menatap ibunya lagi. Kalau begitu, semua pengorbanan yang kau sebut dulu, hanya cara halus untuk menutupi rasa bersalahmu. Ibunya menatapnya dengan air mata mengalir deras. Mungkin iya, Vira. Tapi percayalah, aku tidak pernah berhenti menyesal. Setelah keluar dari rumah sakit, Vira berjalan di taman belakang. Angin sore berembus pelan, tapi pikirannya berkecamuk. Segala yang ia tahu, segala yang ia percayai, kini berantakan. Satu sisi hatinya mulai memahami ibunya, seorang perempuan yang terjebak di antara cinta dan tanggung jawab. Tapi, sisi lain, masih sulit menerima bahwa ayahnya hidup dan mati dengan hati yang diselingkuhi. Ia menatap langit, berkata pelan, bagaimana aku bisa memaafkan seseorang yang bahkan tak bisa memaafkan dirinya sendiri?
Malamnya, saat Vira hendak tidur, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan pendek. Kalau kamu mau tahu siapa lelaki yang sebenarnya bersama ibumu dulu, temui aku di kafe lama dekat terminal. Malam ini saja. Vira menatap pesan itu lama. Hatinya berdebar. Ia tak tahu siapa pengirimnya, tapi rasa ingin tahu menuntun langkahnya keluar rumah. Di kafe yang sepi, seorang pria paruh baya duduk di sudut, menatapnya sambil tersenyum kecil. Vira, ia mengangguk perlahan. Pria itu menatapnya dengan mata lembut, tapi penuh beban masa lalu. Aku, orang yang pernah kamu dengar dalam cerita ayahmu dan ibumu. Jantung Vira berdegup kencang. Jadi, Anda lelaki itu? Rendra mengangguk pelan. Ya, tapi tidak semua yang kamu tahu benar. Ibumu memang mencintaiku dulu. Tapi setelah menikah, dia setia. Justru aku yang datang lagi, menghancurkan semuanya. Vira, apa maksudmu? Rendra menatap ke arah meja. Suaranya berat. Ayahmu terlilit utang karena aku. Dan sebagai ganti, aku meminta sesuatu yang paling menyakitkan baginya. Membiarkan Lestari pergi bersamaku. Tapi, tahu tidak, Vira, ibunmu pergi bukan karena cinta, tapi karena ingin melindungi ayahmu dari aku. Vira memandangnya tak percaya. Jadi, semua ini yulaan. Rendra menatapnya dengan tatapan bersalah. Ya, tapi jangan salahkan ibumu. Dialah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, dan paling menderita. Vira pulang dengan langkah goyah. Kepalanya dipenuhi campuran rasa marah, bingung dan sedih yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti orang bodoh, membenci seseorang yang sebenarnya sudah hancur karena mencintai. Vira berdiri di depan jendela kamarnya, masih memikirkan pertemuannya dengan Rendra. Setiap kata pria itu terus berputar di kepalanya. Tentang ibunya yang dipaksa pergi, tentang ayahnya yang terlilit utang, dan tentang cinta yang berubah jadi jerat. Namun sesuatu terasa janggal. Bagaimana mungkin semua surat dari ayahnya baru muncul sekarang, bertahun-tahun setelah ia meninggal? Dan siapa yang menyimpan amplop tanpa nama itu, yang justru menimbulkan keraguan baru? Vira mulai merasa bahwa ada seseorang yang sengaja memainkan semuanya di balik layar. Keesokan paginya, Vira kembali ke rumah sakit. Ibunya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tapi matanya masih lembut saat melihat Vira masuk. Ibu mimpi ayah semalam, ucapnya pelan. Dia bilang, waktuku nggak lama lagi. Vira mencoba tersenyum meski hatinya menolak kenyataan itu. Jangan bicara begitu, Bu. Aku masih butuh ibu. Ibunya menggenggam tangan Vira. Kalau ibu pergi nanti, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Di lemari kamar ayah, laci paling bawah, ada buku catatan. Jangan biarkan orang lain membacanya. Kenapa? Tanya Vira, pelan. Ibunya menatapnya lama. Karena di sana ada nama orang yang seharusnya kamu waspadai. Sore harinya, Vira pulang ke rumah. Ia langsung menuju kamar ayahnya yang sudah lama terkunci. Aroma debu dan kayu tua menyambutnya saat pintu terbuka. Laci paling bawah sulit dibuka, tapi akhirnya ia berhasil. Di dalamnya, sebuah buku catatan hitam lusuh terselip di antara tumpukan berkas. Vira duduk di lantai, membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya memenuhi lembar demi lembar. Hari ini, aku bertemu Rendra. Dia menagih utang yang tak pernah kumiliki. Tapi di balik semua ancamannya, aku tahu dia hanya ingin Lestari kembali. Vira menelan ludah, melanjutkan membaca. Aku mulai curiga, ini bukan tentang uang. Ada seseorang di belakangnya. Seseorang yang tahu semua kelemahanku. Orang itu, seseorang yang pernah kuanggap sahabat. Vira membalik halaman berikutnya. Nama itu tertulis dengan jelas, membuat tubuhnya kaku seketika. Darah Vira seperti berhenti mengalir. Satria, sahabat ayahnya. Pria yang selama ini membantu keluarga mereka setelah perceraian. Pria yang sering datang menjenguk, bahkan menanggung biaya pengobatan ibunya beberapa bulan terakhir. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi tulisan tangan itu nyata. Aku tahu Satria ada di balik semua ini. Dia yang memanipulasi utang itu. Dia yang mengatur agar Rendra datang menagih. Tapi aku tidak punya bukti. Aku hanya bisa berharap Lestari dan Vira tidak tahu. Vira menutup buku itu dengan tangan gemetar. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Gambar yang menakutkan. Jadi Satria, orang yang ia anggap keluarga sendiri,
adalah orang yang menghancurkan mereka sejak awal. Malamnya, Vira mendatangi rumah Satria. Rumah besar itu berdiri megah, tapi terasa dingin dan kosong. Lampunya hanya menyala di ruang depan. Saat Vira mengetuk pintu, Satria muncul dengan senyum hangat seperti biasa. "Vira, malam-malam begini datang? Ada apa, nak?" Suara lembutnya terasa terlalu tenang, terlalu ramah, dan justru membuat Vira ingin muntah. "Aku cuma mau tanya sesuatu, Om," katanya pelan. "Tentang ayah, Don Ren." Satria tertawa kecil, seolah topik itu ringan. "Oh, mereka dulu memang punya urusan, utang piutang yang rumit. Tapi semua sudah selesai kan?" Vira menatapnya tajam. "Selesai, atau Om yang menyelesaikannya dengan caranya sendiri?" Satria terdiam beberapa detik, lalu tersenyum miring. "Kamu membaca sesuatu, ya?" "Ayah menulis semuanya," balas Vira dengan suara bergetar. "Om yang membuat semuanya hancur. Om yang menyuruh Rendra datang, supaya ibu pergi." "Kenapa?" Satria mendekat perlahan. Tatapannya berubah dingin. "Karena aku mencintai ibumu lebih dulu dari ayahmu." Vira mundur setapak. "Apa?" Satria menatapnya tanpa ragu. "Aku mencintai Lestari sejak lama, tapi dia memilih ayahmu. Jadi aku ambil cara lain. Aku tahu kelemahan ayahmu. Utang, keserakahan, dan rasa takut kehilangan. Aku hanya memberi sedikit dorongan agar semuanya berjalan sesuai rencana." Suara Vira bergetar menahan marah. "Kau memisahkan mereka hanya karena cinta?" Satria tertawa pelan. "Bukan cinta, obsesi." Ia melangkah lebih dekat, menatap mata Vira dalam-dalam. "Dan tahu tidak, Vira, setelah ayahmu meninggal, aku masih berharap ibumu datang padaku. Tapi dia menolak. Sampai sekarang, dia masih menolak." Vira mengepalkan tangan. "Kau orang gila." Satria tersenyum samar. "Mungkin, tapi kau juga bagian dari cerita ini. Karena semua yang kulakukan, juga demi aku yang memastikan kamu bisa sekolah, bisa hidup. Tanpa aku, kamu dan ibumu mungkin sudah mati kelaparan." "Jangan bungkus dosa dengan alasan baik," teriak Vira, matanya berkaca-kaca. "Kau bukan penyelamat, kau perusak." Satria mendengus pelan. "Percayalah, nak, dalam dunia orang dewasa." Vira berdiri di depan ruang perawatan, memegang sebuah map berisi hasil pemeriksaan terakhir ibunya. Dokter berkata pelan, "Kondisi ibu sudah tidak bisa banyak bertahan. Mbak Vira, kalau ada hal yang ingin disampaikan, sebaiknya sekarang." Ucapan itu menggema di telinganya. Dunia terasa berhenti sejenak. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam ruangan. Ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tapi mata itu masih memancarkan kasih yang sama. Kasih yang dulu tak pernah ia sadari. "Bu," suara Vira bergetar. "Ibu jangan banyak bicara dulu. Aku udah tahu semuanya. Aku tahu ibu nggak salah sepenuhnya." Senyum samar muncul di bibir ibunya. "Tapi kamu belum tahu semuanya, nak," katanya dengan suara serak, nyaris seperti bisikan. "Ibu masih menyembunyikan sesuatu. Hal yang bahkan ayahmu nggak tahu sampai akhir." Vira menatap ibunya, tubuhnya kaku. "Apa maksud ibu?" Ibunya menatap lenggit-lenggit, lalu menutup mata sejenak, seperti berusaha mengumpulkan kekuatan terakhir. "Kamu masih ingat pria yang waktu itu bersama ibu?" Vira mengangguk pelan. "Pak Herman." "Iya, Herman." Ibu menarik napas panjang, suaranya makin lirih. "Aku menikah dengannya karena utang ayahmu. Tapi sebelum semua itu terjadi, jauh sebelum kamu lahir, aku dan Herman sudah saling mengenal." Vira membeku. "Mengenal?" Ibunya mengangguk. "Dia cinta pertama ibu." Tangisan yang sudah lama tertahan akhirnya pecah. "Jadi selama ini, semua yang terjadi bukan cuma karena pengorbanan, tapi karena ibu masih mencintai dia?" Ibunya menatap Vira dengan mata basah. "Cinta itu sudah lama mati, nak. Tapi rasa bersalah yang tak pernah hilang. Aku meninggalkan dia demi menikah dengan ayahmu. Dan waktu hidup menuntut balasan, semuanya kembali padaku seperti lingkaran kutukan." Vira berdiri, langkahnya mundur, hatinya tercabik. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi, Bu." "Percayalah pada hatimu sendiri," jawab ibunya dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku tahu selama ini kamu benci padaku, tapi ibu tetap bahagia karena bisa lihat kamu tumbuh jadi perempuan kuat." Vira terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Ibu harus istirahat.
Aku di sini. Namun ibunya justru tersenyum lemah. Matanya bergetar pelan. Vira, buka laci di bawah tempat tidur ini. Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum aku pergi. Dengan tangan gemetar, Vira membuka laci kecil itu. Di dalamnya ada sebuah buku harian tua, kulitnya mulai mengelupas. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan ibunya. Untuk anakku, Vira, jika suatu hari kau membaca ini, artinya aku sudah tak ada lagi. Dalam hidupku, aku mencintai dua pria. Satu memberiku kehidupan, satu memberiku luka. Tapi keduanya memberiku kamu. Vira membacanya dengan mata kabur oleh air mata. Deal. Berikutnya, tertulis sesuatu yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Kau bukan hanya anak ayahmu, Vira. Darah Herman juga mengalir dalam dirimu. Aku mohon maaf, karena kebenaran ini lebih berat dari yang bisa kau tanggung. Tapi aku tak ingin kau hidup dalam kebencian pada orang yang tak bersalah. Kertas itu bergetar di tangannya. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia menatap ibunya dengan wajah pucat. Bu, apa ini benar? Ibunya menatapnya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Ya, nak, kamu anak hasil dari cinta yang salah. Tapi aku bersyukur, karena dari dosa itu lahirlah anugerah paling indah dalam hidup ibu. Tangisan Vira pecah seketika. Ia memeluk tubuh ibunya erat, menggigil di antara air mata. Ibu kenapa baru bilang sekarang? Karena ibu takut kamu membenci dirimu sendiri, seperti ibu membenci diriku. Ibunya menarik napas panjang, tersengal, lalu tersenyum sama. Jangan teruskan dendam ini, Vira. Hidup terlalu singkat untuk membalas luka. Maafkan ibu, ya. Vira mengguncang bahu ibunya. Panik. Bu, ibu jangan tidur. Ibu buka mata, Bu. Namun wajah ibunya sudah tenang. Matanya terpejam. Senyum terakhir masih menghiasi bibirnya. Suara mesin monitor berubah jadi garis datar. Tidak, Ibu. Jeritan Vira menggema di seluruh ruangan. Beberapa menit kemudian, Vira terduduk di lantai, menggenggam buku harian itu erat di dada. Air matanya tak lagi deras. Hanya hening panjang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, dunia yang selama ini ia pahami telah berubah selamanya. Di luar, hujan turun pelan. Seperti langit pun berduka. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mengendap di dalam diri Vira. Bukan hanya kehilangan, tapi juga pertanyaan besar. Jika ia benar anak dari dua dunia, maka dosa siapa sebenarnya yang harus ia tebus? Malam itu, rumah tua peninggalan keluarganya terasa seperti kuburan kenangan. Lampu gantung di ruang tamu bergoyang, pelan diterpa angin, menimbulkan suara berderik yang membuat bulu kuduk berdiri. Vira duduk di depan meja, buku harian ibunya terbuka di hadapan. Halaman demi halaman menatapnya seperti luka yang baru dibuka. Di halaman terakhir, ada tulisan yang terhenti di tengah kalimat. Jika suatu hari, Vira mencari kebenaran, pergilah ke rumah tua di tepi kebun karet. Di sana ada seseorang yang tahu segalanya tentang kematian ayahmu. Tulisan itu membuat jantung Vira berdegup kencang. Rumah di tepi kebun karet, tempat yang sejak kecil dilarang oleh ayahnya untuk didekati. Ia tidak pernah tahu kenapa, tapi ayahnya selalu berkata dengan wajah tegas, "Jangan pernah ke sana, Vira." Tempat itu menyimpan hal-hal yang seharusnya terkubur. Kini, setelah ibunya tiada, tempat itu justru jadi satu-satunya petunjuk yang tersisa. Keesokan harinya, Vira memutuskan pergi. Kabut pagi menyelimuti jalan tanah menuju kebun karet yang sunyi. Di kejauhan, rumah kayu tua berdiri miring. Ditelan semak dan lumut, pintu depannya setengah terbuka, menimbulkan suara nyaring setiap kali angin lewat. Vira melangkah perlahan, menahan napas. Langkahnya terhenti ketika melihat seseorang duduk di kursi reyot di dalam rumah. Sosok lelaki tua dengan sorot mata tajam namun lelah. "Jadi kamu, Vira?" Suaranya berat, serak, tapi jelas. "Bapak siapa?" tanya Vira, sedikit mundur. "Aku, Surya, dulu orang kepercayaan ayahmu." Vira menatapnya curiga. "Ayahku, yang mana?" Lelaki itu menunduk, tersenyum pahit. "Dua-duanya." "Vira, apa maksud Bapak?" Surya menarik napas panjang. "Kematian ayahmu, Pak Ade, tidak seperti yang kamu dengar. Ia tidak meninggal karena sakit jantung, seperti yang dibilang semua orang. Ia dibunuh." Kata itu menggema
di kepala Fira. Dibunuh? Ya, kata Surya pelan. Dan yang memerintahkan pembunuhan itu adalah Herman. Tubuh Fira bergetar. Tidak, itu tidak mungkin. Ibu bilang Herman menyelamatkan kami. Surya menatapnya tajam. Mungkin dulu, tapi cinta lama mereka berubah jadi bencana. Herman merasa dikhianati saat ibumu kembali ke pelukan Adi. Dan ketika utang itu datang, dia melihat kesempatan untuk menghancurkan keduanya sekaligus. Fira menatap lantai, mencoba mencerna kata-kata itu. Jadi, ayah dibunuh karena cinta ibu, cinta, dendam, dan uang. Jawab Surya dingin. Dan kau, Fira, adalah saksi hidup dari dosa mereka semua. Fira menggeleng, menolak kenyataan itu. Tapi hatinya berdebar kencang, potongan ingatan masa kecilnya tiba-tiba muncul, suara teriakan, ibunya menangis di depan pintu. Dan sosok lelaki yang menyeret ayahnya keluar rumah. Selama ini ia mengira itu mimpi buruk masa kecil. Tapi kini ia sadar, itu adalah malam kematian ayahnya. Kenapa bapak baru bilang sekarang? Tanya Fira parau. Surya menatapnya dengan tatapan sedih. Karena ibumu memohon agar aku diam. Ia bilang, biarkan Fira tumbuh tanpa dendam. Tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Ia mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah liontin tua berkarat. Ini milik ayah kandungmu. Ada inisial di belakangnya. Fira menerima liontin itu dengan tangan gemetar. Di baliknya terukir huruf kecil. Harry M. Air mata jatuh tanpa sadar. Ia menatap benda itu lama, seolah di sana tersimpan jawaban yang tak ingin ia dengar. Jadi, Herman benar-benar ayah kandungku? Surya menatapnya dalam. Darahmu, darahnya. Tapi, hatimu masih bisa kau pilih sendiri, Fira. Malamnya, Fira kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia duduk di kamar, menatap dua foto yang kini terasa seperti dua sisi hidupnya. Foto almarhum ayah yang membesarkannya, dan foto Herman yang ia benci. Matanya menatap kosong, hatinya berperang. Kalau ayahku dibunuh olehnya, berarti aku hidup dari darah pembunuh. Suara hatinya begitu tajam hingga ia menutup telinga. Berharap semua itu hilang, namun tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar serak dan berat. Fira, jangan percaya siapapun yang bicara tentang kematian ayahmu, termasuk Surya. Fira, siapa ini? Kalau kau ingin tahu kebenaran sebenarnya, datanglah ke pemakaman tua malam ini. Sendiri. Sebelum Fira sempat bertanya, sambungan terputus. Ia mematung. Suara itu sangat familiar. Suara itu seperti Herman. Angin malam menusuk ketika Fira tiba di pemakaman tua. Kabut tebal menutupi batu-batu nisan. Di ujung jalan, terlihat sosok pria berdiri tegak di bawah payung hitam. Wajahnya sulit dikenali dalam gelap. Tapi tatapan itu mirip sekali dengan wajah yang selama ini ia lihat di cermin. Jadi kamu datang, katanya pelan. Bapak Herman, lelaki itu tersenyum samar. Akhirnya, kita bertemu, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai darah yang sama. Fira menatapnya dengan amarah bercampur ketakutan. Benarkah semua ini? Apa Bapak membunuh ayahku? Herman, diam lama. Hujan mulai turun deras. Ia menatap tanah basah di bawah kakinya, lalu berkata dengan suara berat, tidak semua dosa dilakukan dengan tangan Fira. Kadang cukup dengan diam saat sudah 3 hari sejak malam di pemakaman itu. 3 malam tanpa tidur, 3 malam penuh bayangan yang datang setiap kali Fira memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu mendengar sesuatu. Suara lirih yang keluar dari dalam tanah. Suara itu memanggil namanya. Pelan, tapi jelas. Fira, jangan percaya siapapun. Awalnya ia mengira hanya bayangan dari trauma. Tapi semakin lama, suara itu terdengar nyata. Seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Dan yang membuatnya semakin gila. Suara itu, suara ayahnya. Malam itu, hujan turun deras. Fira duduk di ruang tamu. Menatap foto ayahnya yang kini terasa hidup. Petir menyambar di luar jendela. Menerangi dinding rumah yang lembab dan retak. Buku harian ibunya terbuka di meja. Halamannya menampilkan tulisan yang ia hafal betul. Tapi di pojok bawah, sesuatu berubah. Ada barisan huruf samar. Seolah baru muncul. Kebenaran belum berakhir. Dia yang kau temui bukanlah pelaku sebenarnya. Fira, ia menyentuh tinta samar itu.
dan jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang menulis ini? Besiknya, ia menatap ke sekitar ruangan. Sepi, hanya suara hujan dan gelegar petir. Namun tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Vira bangkit dengan hati berdebar. Langkahnya pelan, tubuhnya gemetar. Ia menemukan gelas pecah di lantai. Tapi yang membuatnya membeku bukan pecahan itu, melainkan sesuatu di balik meja. Tanah basah. Tanah itu membentuk jejak langkah menuju kamar ibunya. Vira mengikuti jejak itu perlahan. Pintu kamar ibunya terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara samar, seperti seseorang menangis tertahan. "Ibu?" panggil Vira, ragu. Tidak ada jawaban, tapi tangisan itu masih terdengar. Ia menyalakan lampu. Kamar itu kosong. Namun di atas ranjang ibunya, tergelar kain kafan yang sudah kusut. Dan di atasnya, sebuah foto tua yang setengah terbakar. Foto itu menunjukkan ibunya, ayahnya, Dan Hammond. Tapi di belakang foto, tertulis tulisan tangan yang membunuh bukan Herman. Yang menutupinya adalah aku sendiri. Vira, tangan gemetar. Ia menatap foto itu dengan napas tercekat. "Ibu." Bisiknya lirih. Apa maksudnya? Ibu yang menutupinya? Ia duduk di lantai, pikirannya berputar cepat. Sampai suara lain terdengar. Suara langkah dari luar kamar. Perlahan, pintu depan berderit terbuka. Vira meraih senter dan berjalan mendekat. Napasnya tak beraturan. Cahaya senter menyorot ke arah ruang tamu. Di sana, di kursi tua dekat jendela, seseorang sedang duduk membelakanginya. Vira menelan ludah. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Ia mendekat, langkah demi langkah. Ketika jarak tinggal 1 meter, sosok itu menoleh perlahan, wajah pucat, mata kosong, tanah menempel di pipi. Itu ayahnya. Vira menjerit dan terjatuh ke belakang. Senter jatuh ke lantai. Cahayanya berputar liar. Tapi ketika ia menatap lagi, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia menggenggam dada. Napas tersengal. Aku gila. Aku mulai gila. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata lain. Suara lembut, seperti desahan dari dalam tanah, kembali terdengar. "Datangilah aku. Di tempat aku dikubur. Kebenaran menunggumu di sana." Keesokan malamnya, Vira kembali ke pemakaman. Kali ini tidak ada hujan, tapi angin dingin menusuk kulit. Ia membawa senter, menggali di sisi nisan ayahnya. Tanah itu lembek dan berbau busuk, seolah baru digali seseorang sebelumnya. Saat cangkulnya mengenai sesuatu keras, ia berhenti. Bukan peti, tapi kotak logam kecil. Ia membersihkannya perlahan, membuka penutupnya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan sepucuk surat. Surat itu ditulis dengan tinta pudar, tapi namanya jelas, untuk Vira. "Jika kau menemukan ini, berarti ibumu telah pergi. Ketahuilah, Vira, aku tahu kau bukan darahku, tapi kau tetap anakku. Jangan benci Herman, karena aku yang memintanya datang malam itu. Aku ingin ia membawa ibumu pergi sebelum semuanya terlambat." Vira membik, tangannya bergetar, air mata jatuh ke kertas. Tapi Herman datang terlambat. Orang-orang yang menagih utang sudah masuk rumah. Aku berkelahi. Satu di antaranya terbunuh. Ibumu histeris. Dalam kekacauan itu, Herman melindungi kalian. Dan akulah yang memilih menyerah pada kematian. Vira menatap surat itu dengan wajah penuh air mata. Ayahnya tidak dibunuh. Ia mengorbankan diri sendiri agar keluarga selamat. Semua kebencian, semua amarah, semua dendam ternyata sia-sia. Namun, di bawah surat itu, ada satu kertas kecil lagi, lebih baru. Tulisannya berbeda. Kau tak tahu semuanya, Vira. Ada alasan kenapa ibumu menyimpan rahasia lebih dalam dari ini. Datanglah ke ruang bawah rumah tua Herman. Sebelum semuanya terlambat, hati Vira berdegup keras. Rasanya seperti dipanggil oleh sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Iya. Menatap makam ayahnya untuk terakhir kali malam itu. Kalau benar masih ada rahasia, aku janji akan menemukannya ya. Angin berhembus pelan, dan entah mengapa, di antara desiran daun, ia mendengar suara yang sangat lembut, nyaris tak terdengar. Aku selalu bersamamu, nak. Vira memejamkan mata, air mata jatuh,
tapi bibirnya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa subuh yang dingin, kabut masih menggantung di atas tanah basah. Langkah Vira menapaki jalan setapak menuju rumah tua milik Herman, rumah yang disebut dalam surat misterius itu. Rumah itu berdiri sepi di tengah kebun yang ditinggalkan. Dinding kayunya lapuk, jendelanya berdebu, seperti menunggu seseorang untuk membangunkannya dari tidur panjang. Vira menggenggam liontin tua di dadanya. Di dalamnya tersimpan potongan kecil foto ibunya dan Herman, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak lagi tahu apakah ia datang untuk mencari kebenaran, atau untuk menuntut balas. Pintu rumah itu berderit saat ia dorong. Udara lembab, menyeruak, membawa aroma kayu busuk bercampur debu dan sesuatu yang lebih menyengat, seperti karat dan darah lama. Di tengah ruangan, Vira menyalakan senter. Cahaya menyapu dinding penuh bingkai foto. Semua foto masa lalu ibunya, sebagian sobek, sebagian dibakar setengah. Di pojok ruangan ada tangga kayu kecil yang menurun ke bawah tanah. Inilah yang disebut dalam surat, ruang bawah rumah tua Herman. Langkahnya pelan, tapi mantap. Tangga kayu berderit setiap kali diinjak. Semakin ke bawah, udara semakin pengap. Dan suara detak jantungnya sendiri terasa menggema di antara dinding. Saat mencapai dasar, ia menemukan pintu besi tua, penuh karat, dan di tengahnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Jangan buka, kecuali kau siap kehilangan semuanya." Vira menelan ludah, tapi tangannya tak ragu saat menarik tuas pintu itu. Ruangan di balik pintu itu kecil dan gelap. Hanya ada meja, lemari arsip tua dan di atasnya tumpukan kertas, surat, dan kaset rekaman. Ia menyalakan alat pemutar yang sudah berdebu. Suara para laki-laki keluar dari speaker tua. Jika suara ini masih terdengar, berarti aku sudah mati. Vira, jika kau yang menemukan ini, maafkan aku. Itu suara Herman. Vira menahan napas. Aku tidak membunuh ayahmu, Adi. Tapi aku juga tidak mencegahnya mati. Ia memohon agar aku membawa ibumu pergi malam itu. Tapi aku terlalu marah, terlalu cemburu. Saat aku tiba, semuanya sudah terlambat. Ia tergeletak, berdarah. Ibumu menangis histeris. Dan di tangannya, pisau dapur yang berlumuran darah. Vira membek, kaset berderak pelan. Suara Herman makin berat, seperti menahan sesal bertahun-tahun. Aku menutupi semua itu. Aku bilang pada dunia bahwa Adi mati karena serangan jantung. Karena aku tahu, kalau kebenaran keluar, hidup ibumu hancur, dan kau akan tumbuh tanpa nama. Vira memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Jadi, selama ini, Vira, ibumu tidak bermaksud membunuh. Ia hanya ingin menghentikan pertengkaran. Tapi satu langkah salah, satu amarah di tengah malam, mengubah segalanya. Suara Herman berhenti sebentar, lalu kembali terdengar, lebih lirih. Aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri, karena bukan hanya Adi yang mati malam itu, tapi seluruh cinta yang kami punya. Dan sekarang, kau satu-satunya yang bisa menutup pintu masa lalu ini. Jangan biarkan darah kami jadi kutukan. Vira menatap sekeliling ruangan. Matanya menangkap sesuatu di dinding, foto lama yang tertempel rapat. Ia menariknya perlahan, dan di baliknya ada celah kecil di dinding batu. Di dalamnya tersimpan surat terakhir, tulisan tangan ibunya, untuk Vira. Jika suatu hari kau menemukan ini, berarti rahasia kami sudah terbuka. Aku tidak ingin kau menanggung dosa kami. Maafkan ibu, karena cinta yang salah membuat kita semua terluka. Tapi percayalah, setiap hari dalam hidup ibu, hanya ada satu hal yang benar, mencintaimu. Tulisan itu bergetar di matanya yang penuh air mata. Vira menatap ke atas, ke langit-langit yang retak, seolah bisa melihat wajah kedua orang tuanya di sana. Ia berlutut, memeluk surat itu di dada, dan berbisik pelan, "Cinta kalian memang salah, tapi aku tak mau hidup di bawah dosa itu lagi. Aku akan berhenti membenci." Saat ia berkata begitu, angin dingin berhembus lembut melalui celah dinding. Suara samar terdengar, bukan menyeramkan, tapi tenang. Suara dua orang, seolah berbicara bersamaan. "Terima kasih, Nak." Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu telah dirobohkan. Di tempatnya kini tumbuh bunga liar berwarna ungu. Vira berdiri di antara dua nisan, ayahnya dan ibunya, yang kini berdampingan. Di tangannya,
liontin tua sudah dibuka. Fotonya ia tanam di antara bunga, biar kisah mereka berhenti di tanah, bukan di dadanya lagi. Ia menatap langit sore dan berkata pelan, "Darah kalian memang sama di dalam tubuhku, tapi hatiku milikku sendiri. Aku tidak akan hidup dari dendam. Aku akan hidup dari maaf." Angin sore berhembus lembut, menerbangkan bunga liar di sekitar nisan. Dan di tengah hening itu, Vira tersenyum. Senyum yang pertama kali terasa ringan setelah bertahan-tahan hidup. Sudah 5 tahun sejak hari itu, rumah tua yang dulu menjadi saksi rahasia kelam keluarganya, kini telah menjadi taman kecil di pinggiran kota. Tempat anak-anak bermain setiap sore, dan di antara pohon Kamboja yang tumbuh tinggi, ada sebuah batu kecil tanpa nama. Disitulah Vira dulu mengubur liontin peninggalan ibunya. Vira kini telah dewasa. Umurnya 31 tahun, wajahnya teduh, tapi menyimpan ketegasan yang tumbuh dari luka lama. Ia bekerja sebagai guru di sekolah kecil, mengajar anak-anak yang kadang nakal, cerewet, tapi membuatnya tertawa setiap hari. Hidupnya tak selalu mudah, tapi tidak lagi dipenuhi dendam. Suatu sore, setelah jam sekolah usai, Vira duduk di taman sekolah. Ia menatap langit jingga, warna yang dulu mengingatkannya pada sore terakhir bersama ibunya. Tapi kali ini tak ada sesak, yang ada hanya perasaan damai, seperti luka yang sudah menjadi bagian dari dirinya, bukan beban yang harus ia lawan. "Aku sudah hidup seperti yang ibu mau," bisiknya pelan, bukan dengan amarah, tapi dengan maaf. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan daun-daun pohon di atas kepalanya. Dan entah kenapa, Vira selalu merasa setiap kali angin itu datang, ada seseorang yang duduk di sampingnya, menemaninya dalam diam. 1 bulan kemudian, Vira menerima undangan reuni dari kampung halamannya, tempat semua kisah kelam dulu bermula. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk datang, bukan untuk mengenang, tapi untuk menutup lingkaran hidupnya dengan tenang di sana. Ia bertemu dengan Arman, teman masa kecil yang dulu sering membantunya menghindari ejekan anak-anak karena gosip tentang keluarganya. Kini Arman sudah berkeluarga, tapi senyumnya tetap sama hangatnya. "Kau kelihatan lebih bahagia sekarang," kata Arman sambil menatapnya. Vira tersenyum tipis. "Dulu aku pikir bahagia itu artinya melupakan semuanya, tapi ternyata bahagia itu saat aku bisa mengingat tanpa merasa sakit lagi." Arman menatapnya lama. "Kau sudah memaafkan ibumu?" Vira menarik napas panjang. "Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang." Beberapa hari setelah reuni itu, Vira pulang ke kotanya. Ia membawa pulang sedikit tanah dari kebun tua tempat rumah ibunya dulu berdiri. Ia menaburkan tanah itu di pot bunga kecil di depan rumahnya. Bunga melati putih yang baru ia tanam. Baginya, itu bukan sekadar bunga. Itu simbol dari sesuatu yang pernah rusak, tapi tumbuh kembali, dengan wujud yang berbeda, lebih kuat, lebih lembut. Vira duduk di ruang tamunya, menulis catatan kecil di buku hariannya. "Aku pernah hidup dalam bayangan dosa orang tuaku, tapi dari dosa itulah aku belajar mencintai, tanpa menghakimi. Ibu mengajarkanku 2 hal, bahwa cinta bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyembuhkan, dan bahwa kadang maaf bukan hadiah untuk orang lain, tapi kunci agar kita bisa hidup kembali." Ia menutup buku itu, menatap lilin kecil di meja. Nyala lilin itu bergetar, seperti menyapa, seolah ada jiwa yang tersenyum di sisi lain kehidupan. Beberapa tahun kemudian lagi, Vira menjadi penulis. Buku pertamanya berjudul Pintu yang Pernah Tertutup, kisah fiksi yang terinspirasi dari masa lalunya. Buku itu tidak menuliskan nama siapapun, tapi setiap kalimatnya terasa hidup, jujur, dan penuh luka yang disembuhkan oleh waktu. Dalam wawancara, seorang jurnalis bertanya padanya, apakah kisah ini nyata? Vira hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Setiap orang punya pintu masa lalu yang sulit dibuka. Aku hanya menulis bagaimana rasanya akhirnya berani memutarnya." Malam itu, di balkon rumahnya, Vira menatap langit. Di kejauhan, bintang-bintang berkelip seperti mata yang menatap dari dunia lain. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam hembusan lembut itu, samar-samar terdengar suara yang pernah hilang. "Terima kasih, Nak." Vira tersenyum. Dan kali ini, tidak ada air mata, hanya kehangatan di dada, seperti pelukan yang tak perlu tubuh untuk dirasakan.